Bab 1428. Garis kedua kekeluargaan. Kakak keempat, aku mengaku salah, ampuni aku. Nanakin juga tidak berdaya, hanya bisa memohon ampun. Formasi ilusi yang dibentuk oleh Eric Kin terlalu kuat. Dia menghitung, jika tidak bisa memecahkan formasi ini, mungkin dirinya akan terkurung 1 hari tidak bisa keluar dari sini. Nanakin juga sangat frustasi, awalnya ingin menguji Eric Kin, sekarang malah Eric Kin membuat dirinya terkurung di taman ini, dirinya hanya bisa mengaku kalah dan meminta ampun. Siu. Sebelum Nanakin mengaku salah, beberapa pohon yang ada di depannya bergoyang, hawa pun berubah. Mata Nanakin berbinar, langsung berjalan mendekati. Akhirnya dia menyadari Dennis Kin dan Eric Kin sedang duduk santai di sana. Nanakin mengelap matanya, melihat ini bukannya meja batu ada di dalam formasi yang dibentuk olehnya. Akhirnya keluar juga. Dennis Kin melihat Nanakin yang kasihan ini, memakan sepotong kue, tersenyum berkata, "Kue kamu ini lumayan enak." Sifat adik kelimanya ini sangat nakal. Jika dirinya tidak ada cara untuk menekannya, dia pasti tidak akan patuh. Tidak menyangka hari Eric Kin bisa membuat dia memohon ampun. Dennis Kin juga merasa senang. Nanakin pun terdiam, memelototi kakak besar. Dia pun berjalan dan duduk di kursi batu, memelototi Eric Kin. "Muka aku ada kotoran ya?" Eric Kin pun mulai waspada. Nanakin ini masih sedang memikirkan cara apa untuk menjahili dia. Dia juga tahu, sebenarnya hati adik kelima ini tidak jahat, cuma sedikit nakal saja. Tidak ada orang yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. "Kakak keempat, mohon ajari aku formasi ilusi ini. Formasi kamu ini sebenarnya bagaimana menyusunnya?" Siapapun tidak bisa menebak. Nanakin langsung menarik Eric Kin dan memohon padanya. Meskipun dirinya sudah kalah, tetapi jika tidak mengetahui seluk-beluk formasi ini, dia juga tidak mungkin bisa tidur nyenyak. "Ingin aku mengajari kamu cara menyusun formasi ilusi." Eric Kin tersenyum, tidak menyangka Nanakin ini akan mengaku kalah. Dia pun tidak ragu-ragu, langsung membawa Nanakin berjalan ke beberapa tempat lalu menjelaskan. Setelah itu, lalu memberitahu cara penyusunan formasi ini kepada Nanakin. Nanakin mendengar, tatapan mata semakin berbinar, bagaikan anak ayam yang sedang mematuk beras, kepala terus dianggukkan. Sampai selesai, tatapan dia melihat Eric Kin selalu bersinar-sinar. "Kakak keempat, kamu hebat sekali." Nanakin sangat mengaguminya. "Sudahlah, jangan ganggu kakak keempat kamu ini. Aku membawa dia kemari hanya ingin memperkenalkannya pada kamu. Setelah ini aku akan membawa dia pergi ke tempat lain lagi." Dennis Kin pun memotong pembicaraan mereka. "Kakak pertama, kamu begitu sibuk. Hal ini lebih baik serahkan kepada aku yang membawa kakak keempat berkeliling." Nanakin pun mengajukan diri. "Kamu, jangan-jangan ada niat lain lagi?" kata Dennis Kin yang tidak yakin. "Kakak, kok berkata demikian? Aku ini sangat mengagumi kakak keempat ini. Lagi pula aku adalah adiknya, mana mungkin mencelakainya." Melihat Nanakin bersikeras, Dennis Kin pun tersenyum menggeleng kepala. "Baiklah, kamu bawa Eric Kin pergi keliling. Aku masih ada hal yang perlu diurus." Setelah Dennis Kin pergi, Nanakin dengan bahagia menggandeng lengan Eric Kin, keliling di istana Kaisar Kin dan memperkenalkannya. Istana Kaisar ini sangat luas, semua fasilitas lengkap. Sepanjang jalan, Nanakin selain memperkenalkan, juga menanyakan pengetahuan yang berhubungan dengan taktik ilusi dan formasi ilusi. Tentu saja, ini tidak akan menyusahkan Eric Kin. Di dalam ingatan Master Abadi Rui, ditambah pemahaman dirinya terhadap taktik ilusi juga banyak, tetapi jika ingin mempraktekkannya juga sangat susah. Kenyataan, apapun yang dikatakan Eric Kin, bagi Nanakin adalah sangat berharga, semakin mengagumi Eric Kin. Mereka berdua terus berjalan,
tanpa sadar tiba di salah satu kawasan belakang istana. Kakak keempat, ini adalah istana dinasti Qin dan tempat para anggota keluarga Qin. Di belakang ini adalah tempat tinggal bagi berbagai pihak berkuasa keluarga Qin dan para tetua. Nana Qin membawa Eric Qin masuk ke dalam beberapa bangunan. Di sini lebih mirip dengan keluarga kultivator, ada paviliun sutra, ada arena pertarungan, ruang pewarisan kebenaran, dan aula penegakan hukum, dan lain-lain. Nana Qin, di tempat umum menggandeng seorang pria. Tidak tahu malu kamu ini. Di saat mereka berdua berjalan, mendadak terdengar suara wanita yang memekakkan telinga. Suara ini cukup besar, seketika menarik perhatian semua sebagian besar anggota keluarga Qin. Lucy Qin. Setelah melihat jelas orang ini, ekspresi pun muncul tatapan dingin, senyuman pun hilang. Eric Qin juga melihat seorang wanita berpedang sedang dari arah depan berjalan mendekat, pakaian mewah, kelihatan sangat angkuh. Perasaan hati aku hari ini sangat baik, tidak ingin berdebat dengan kamu, awas. Nana Qin berekspresi datar, mencari jalan lain. Tetapi wanita ini malah menghalangi, kembali berdiri di depan Nana Qin. Sebelumnya kamu memisahkan aku dengan kakak Zhao, sekarang malah menggoda wanita lain, benar-benar wanita jalang. Lucy Qin melihat sekilas Eric Qin, lalu mendengus. Kamu jangan sembarangan berkata, ini adalah kakak keempat aku, dan aku sama sekali tidak menyukai Veter Zhao. Kamu yang tidak berhasil mendapatkan dia, jangan salahkan aku, kata Nana Qin dengan nada pelan. Oh, ternyata ini anak simpanan ayah kamu itu. Lucy Qin mendadak mengerti. Dia sengaja membesarkan nada bicaranya. Beberapa kultivator wanita yang ikut dengan dia, dengan tatapan aneh menatap Eric Qin. Perkataan dia ini seketika membuat ekspresi Nana Qin berubah. Lucy Qin, jika kamu masih sembarang berbicara, percaya tidak aku akan menghajar kamu, menangis minta ampun. Di waktu bersamaan, Nana Qin transmisi suara kepada Eric Qin. Kakak keempat, jangan peduli dengan wanita gila ini, dia adalah anggota garis kedua kekeluargaan keluarga Qin. Sekarang garis kedua kekeluargaan sangatlah berjaya, membuat dia menjadi sangat berlagak. Sebelumnya pernah memfitnah kamu, sudah aku beri pelajaran, tetapi sekarang masih berani sembarangan berkata. Eric Qin pun mengerti, semenjak leluhur keluarga Qin berdiri, sudah dibagi menjadi berbagai garis kekeluargaan. Garis kekeluargaan mereka sekarang disebut garis pertama, dan garis kedua ini adalah pihak berkuasa di bawah garis pertama. Dan tahta Kaisar Qin di dinasti Qin, biasanya akan dicari dari dua garis kekeluargaan ini. Sekarang garis pertama kekeluargaan mulai merosot, dan garis kedua kekeluargaan mulai berjaya. Nana Qin, sebelumnya kamu mengandalkan benda pusaka makanya bisa menang dari aku, sekarang masih berani berlagak. Muka Lucy Qin memerah, langsung menarik pedang dan berkata, aku beritahu kepada kamu, hari ini aku ingin bertanding kembali dengan kamu, kali ini aku pasti akan membuat wajah kamu hancur. Ayo, memangnya aku takut? Nana Qin pun menaikkan dagunya, menarik pedangnya. Kultivasi dia lebih tinggi dari dia, juga tidak takut dengannya. Kemari tertipu oleh wanita jalang ini, kali ini ada benda pusaka ini, aku pasti akan merusakkan wajah cantiknya ini, agar kakak Zhao tidak lagi menyukainya. Lucy Qin dalam hati berpikir, mengelus-elus pedang pusaka yang ada di pinggang, benda ini membuat dia semakin percaya diri. Pertarungan kali ini dia pasti menang. Kita di sini saja bertarungnya, tidak perlu pergi ke panggung pertandingan, kata Lucy Qin. Nana Qin juga tidak ada masalah, menarik pedangnya. Bertarung dengan Lucy Qin dia juga sudah terbiasa. Tunggu. Di saat Lucy Qin menarik keluar pedang yang sangat menyilaukan mata ini, Eric Qin langsung bersuara. Nana Qin pun terdiam, menatap Eric Qin. Nana Qin, sebelumnya Lucy Qin juga menggunakan pedang ini.
Eric Kin transmisi suara kepada Nanakin. Bukan, sebelumnya aku tidak pernah melihat pedang ini. Perkataan Nanakin membuat tatapan Eric Kin menjadi tajam. Lucy Kin ini ternyata kejam juga. Tatapan Eric Kin menuju ke Lucy Kin membuat bulu kuduk Lucy Kin pun berdiri. Tatapan anak simpanan ini kenapa begitu tajam, seperti dengan kakak sepupunya Edward Kin. Bersambung.